Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen modal kerja, yaitu kaitannya dengan bagaimana memanage antara aktiva lancar dengan pendanaan yang digunakan untuk memenuhi aktiva lancar itu tersebut. Manajemen modal kerja merupakan salah satu keputusan jangka pendek yang amat penting untuk penentu kesuksesan perusahaan. Karena kaitannya modal kerja ini adalah modal yang disiapkan untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Modal kerja atau lebih dikenal dengan working capital secara umum diartikan sebagai dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas atau kegiatan dari operasi perusahaan sehari-hari. Dan modal kerja Bank Indonesia adalah seluruh aktiva lancar yang digunakan dalam operasi perusahaan. Dan nanti seluruh aktiva lancar yang digunakan dalam operasi perusahaan itu masuk ke dalam konsep yang mana? Nanti kita akan bahas. Ya, di sini ambil dari bukunya Bambang Rianto. Pengertian modal kerja dibagi ke dalam 3 konsep. Ada konsep kuantitatif, konsep kualitatif, kemudian ada konsep fungsional. Dan untuk konsep kuantitatif, ini merupakan modal kerja bruto atau modal kerja kotor, ya, atau di beberapa buku yang lain disebutnya sebagai gross working capital, ya, gross working capital, yaitu adalah seluruh aktiva lancar yang terdapat dalam perusahaan, ya, sesuai tadi pengertian modal kerja menurut Bank Indonesia. Ya, ini berdasarkan konsep kuantitatif atau modal kerja bruto atau modal kerja kotor, ya, itu merupakan seluruh aktiva lancar yang terdapat di dalam perusahaan. Nanti datanya bisa diambil di dalam neraca. Ya, di dalam neraca misalkan di situ ada total aktiva lancar, maka berdasarkan konsep kuantitatif jumlahnya aktiva lancar tersebut adalah modal kerja perusahaan. Kemudian yang kedua ada konsep kualitatif atau modal kerja neto atau net working capital atau modal kerja bersih. Nah, ini merupakan kelebihan aktiva lancar dari hutang lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, dikatakan modal kerja bersih karena memang ini adalah kelebihan. Jadi bagaimana aktiva lancar ini lebih besar dibandingkan dengan hutang lancar. Walaupun nanti ada kalanya berdasarkan konsep kualitatif ini akan bertemu modal kerja itu nilainya negatif. Artinya bahwa perusahaan tersebut lebih banyak hutang lancarnya dibandingkan dengan aktiva lancarnya. Jadi sumber yang digunakan untuk memenuhi aktiva lancar itu bersumber dari hutang lancarnya relatif lebih besar, tapi itu jarang terjadi. Ya. Berdasarkan konsep kualitatif ini, maka untuk mencarinya adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Ini berdasarkan konsep kualitatif. Kemudian ada konsep fungsional, ya, menurut Ekman dan Holtz, bahwa modal kerja merupakan keseluruhan dana yang digunakan oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan atau current income yang sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan. Nah, berdasarkan konsep fungsional ini, memang sebagian besar dari modal kerja ini adalah modal kerja untuk yang bersumber dari aktiva tetap, nih, sebagian besar nih. Nah, di sini net working capital aktiva lancar operasi dikurangi hutang lancar operasi atau aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Ini untuk rumus modal kerja bersih atau net working capital. Ya. Nah, di sini ngambil dari bukunya Crown. Nah, misalkan di sini ada kita lihat ada struktur neraca.
Ya, di sebelah kiri di sini ini ada aktiva atau aset, kemudian di sini ada hutang dan modal. Kas, surat berharga, piutang, persediaan. Artinya sini total aset atau total dari aktiva lancar. Ini disebut dengan manajemen aset lancar, itu wilayahnya sini. Ya, jadi hanya aktiva lancar. Sementara kalau konsep pendanaannya dari aset lancarnya ya atau hutang lancarnya itu adalah di kewajiban lancar. Nah, menurut BB Taylor, ya seperti dikutip dari bukunya Bang Rianto, bahwa jenis modal kerja itu ada modal kerja permanen, artinya modal kerja yang harus tetap ada dalam perusahaan untuk menjalankan fungsinya, atau modal kerja yang terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Nah, modal kerja permanen ini terdiri dari ada modal kerja primer, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan, ya, atau di beberapa buku yang disebutnya kas besi. Jadi modal kerja minimum yang harus dipertahankan itu berapa? Kemudian ada modal kerja normal, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi normal. Untuk modal kerja primer ini lebih cenderung kepada untuk jaga-jaga, jadi kebutuhan minimumnya berapa. Kemudian yang kedua ada modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kondisi perusahaan. Nah, modal kerja variabel ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah modal kerja musiman. Ini modal kerja yang jumlahnya berubah karena fluktuasi musiman. Sebagai contoh, misalkan ada perusahaan garmen, ketika menjelang hari raya, biasanya permintaan akan pakaian itu tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan biasa atau hari-hari biasa. Nah, di situ perusahaan untuk menghadapi itu tentunya akan memproduksi lebih banyak. Nah, karena jumlah yang diproduksinya banyak, maka kebutuhan modal kerja juga akan besar. Tapi itu hanya untuk menghadapi musim tersebut. Kemudian ada modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah karena fluktuasi konsumtur. Nah, di sini fluktuasi konsumtur ini misalkan bagaimana dampak dari perusahaan akibat adanya kondisi ekonomi, misalkan, atau bagaimana dengan kebijakan pemerintah. Kemudian ada modal kerja darurat, itu modal kerja yang jumlahnya berubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi tanpa ada prediksi, sementara ini kan bisa diprediksi. Resesi ekonomi, krisis moneter, semua itu adalah modal kerja siklis nanti. Nah, dalam manajemen modal kerja meliputi dua pertanyaan. Berapa jumlah modal kerja yang tepat bagi perusahaan, baik jumlah totalnya maupun jumlah per itemnya. Yang kedua, bagaimana modal kerja tersebut didanai. Jadi kita harus bisa menentukan berapa kebutuhan modal kerja dan dari mana sumber modal kerja itu sendiri, ya. Dengan memperlihatkan keseimbangan antara likuiditas dengan profitabilitasnya. Nah, untuk menaksir atau memperkirakan, meramalkan jumlah modal kerja yang dibutuhkan perusahaan, kaitannya dengan periode perputaran modal kerja. Nah, fungsinya di sini ada jenis produk yang dibuat, kemudian jangka waktu dari siklus operasinya, tingkat penjualannya, kebijakan persediaan, kebijakan penjualan kredit, efisiensi manajemen aktiva lancar. Jadi hal-hal inilah yang disebut dengan faktor-faktor yang akan menentukan besar kecilnya kebutuhan modal kerja. Misalkan di sini ada jenis produk yang dibuat, ya. Tentunya kalau untuk perusahaan yang produksi makanan, misalkan kue atau mie instan,
ya, mungkin kebutuhan modal kerjanya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja untuk perusahaan otomotif, ya, itu dari jenis produknya. Kemudian dari jangka waktu siklus operasinya juga sama, makanan relatif lebih cepat, ya, dibandingkan dengan otomotif. Kemudian tingkat penjualan, kebijakan persediaan, dan lain-lainnya. Nah, untuk metode kebutuhan modal kerja ada dengan menggunakan metode perputaran modal kerja, ada metode keterikatan dana pada modal kerja, dan ada metode aliran kas. Nah, yang pertama untuk metode perputaran modal kerja, metode yaitu menentukan kebutuhan modal kerja dengan memperhatikan perputaran setiap elemen pembentuk modal kerja tadi, faktor-faktor yang menentukan modal kerja. Kemudian, modal kerja di sini didefinisikan sebagai seluruh aktiva lancar, ya, sesuai dengan ketentuan BI. Hasil perhitungannya dijadikan dasar untuk menghitung kebutuhan modal kerja pada tahun mendatang dengan asumsi perputaran modal kerja yang stabil atau tidak berubah. Jadi nanti kita menghitung perputaran modal kerja tahun ini tuh berapa, ya, nanti perputaran tahun ini itu diasumsikan sama, ya, jumlahnya dengan perputaran yang akan di tahun berikutnya, sehingga kita akan menentukan berapa sih kebutuhan modal kerjanya. Nah, sebagai contoh, misalkan suatu perusahaan, di sini perusahaan cuma mimpi, ya, sekedar mimpi lah. Pada tahun 2020 memiliki penjualan sebesar 200 juta. Jumlah rata-rata aktiva lancar perusahaan pada tahun tersebut adalah sebagai berikut. Ada kas 4 juta, piutang 15 juta, persediaan 31 juta, dan total aktiva lancarnya 50 juta. Perusahaan memperkirakan penjualan tahun 2021 meningkat menjadi 250 juta, ya, sekitar 25% naiknya. Nah, berapa kebutuhan modal kerja perusahaan tersebut jika tahun depan, di tahun 2021, penjualannya dari 200 menjadi 250? Nah, yang langkah pertama, kita harus menghitung perputaran elemen dari modal kerja. Nah, elemennya yang pertama ada kas, yang tadi, kemudian ada piutang, ada persediaan. Perputaran kas, ya, perputaran kas itu rumusnya adalah penjualan dibagi dengan rata-rata kas. Penjualannya tadi tahun 2020 adalah 200 juta, kasnya itu adalah 4 juta, ya, 200 dibagi 4 sama dengan 50. Jadi perputaran kas dalam satu periode waktu pada tahun 2020 itu 50 kali dalam setahun. Ini, ya, diambil dari contohnya. Penjualannya 200, kemudian kasnya 4 juta. Kemudian perputaran piutang. Elemen dari ini yang kedua adalah piutang. Piutang di sini 15 juta. Perputaran piutang di penjualan kredit, ya, dibagi dengan rata-rata piutang. Di buku yang lain penjualan dibagi dengan rata-rata piutang. Kita asumsikan sama, itu penjualannya pada tahun 2020 adalah 200 juta, yang ini dibagi dengan 15 juta, yang ini dapatnya adalah 13,33 kali. Yang ketiga elemennya adalah persediaan. Ya, perputaran persediaan, penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan, penjualannya 200 juta, persediaannya 31 juta, sehingga hasilnya adalah 6,45. Kemudian menghitung periode terikatnya dana pada modal kerja. Masih soal yang sama. Tadi menghitung komponennya, ya.
kas ya. Ini untuk melihat jumlah harinya ya. Untuk kas tadi didapat adalah 50 kali perputarannya dalam setahun. Kita asumsikan dalam satu tahun itu 365 hari ya. Kalau di soal ditentukan misalnya 365, maka di sini gunakan 365. Intinya di sini adalah jumlah hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran. Karena di sini kas berarti perputaran kas. Ya. Soal kita menggunakan 360 hari, itu berarti jumlah keterikatan dana pada kas itu adalah 360 bagi dengan 50 kali perputaran, yaitu 7,2 hari. Dari satu kali putaran itu memerlukan waktu 7,2 hari untuk kas. Kemudian piutang. Piutang tadi hasil perputarannya adalah 13,33 kali. Ya. Ini 365 hari dibagi 13,33, 27 hari. Jadi piutang dalam satu kali berputar, ya, mulai dari piutang ditagih yang menjadi kas, itu memerlukan waktu sekitar 27 hari. Kemudian persediaan tadi dapat 6,45 kali, 360 dibagi 6,45 adalah 55,8 hari. Ya, jadi dalam satu kali putaran persediaan itu memerlukan waktu 55,8 hari ya, atau sekitar hampir 2 bulan ya, kurang 5 hari. Nah, sehingga total keterikatan dana pada modal kerja itu adalah 90 hari. Nah, kemudian menghitung perputaran modal kerja pada tahun 2020, yaitu perputaran modal kerja 360 hari bagi dengan 90 hari. Sama dengan 4 kali ya. Jadi perputarannya itu 4 kali keseluruhan di sini untuk tahun 2020 perputaran modal kerjanya. Nah, bagaimana menghitung kebutuhan modal kerja pada tahun 2021? Tadi diasumsikan bahwa perputaran modal kerja tahun 2020 itu akan sama dengan perputaran modal kerja di tahun 2021. Ya, sehingga perputaran modal kerja 2021 sama dengan perputaran kerja itu kan penjualan dibagi dengan modal kerja. Nah, modal kerja perputaran modal kerja 2021 sama dengan penjualan ya. Asumsi tahun 2021 itu adalah 250 juta. Dibagi dengan 4 kali. Nah, 4 ini adalah perputaran modal kerja tahun 2020. Ya, sehingga kebutuhan modal kerja tahun 2021 adalah 62,5 juta rupiah. Diambil dari soalnya, pada tahun 2021 penjualan naik menjadi 250 juta rupiah. Tambahan modal kerja yang harus dicarikan perusahaan yaitu kebutuhan dikurangi modal kerja yang telah ada. Kebutuhannya 62,5, sementara modal kerja yang sudah ada 50 juta. Ini 50 juta adalah total aktif perancar tahun 2020. Ya, karena total aktif perancar ini adalah sebenarnya modal kerjanya. Ya, sehingga total tambahan modal kerja yang harus dicarikan oleh perusahaan itu adalah 12,5 juta rupiah. Kemudian yang kedua, tadi menggunakan metode perputaran. Yang kedua menggunakan metode keterikatan dana pada modal kerja.
Nah, pengertian modal kerja dalam metode ini adalah tidak termasuk unsur laba dalam piutang, dikurangi dengan pendanaan spontan. Perbedaan metode ini dengan metode perputaran modal kerja, yang pertama, metode ini mempertimbangkan kemungkinan pendanaan spontan yang berasal dari pihak ketiga, seperti hutang dagang. Kemudian modal kerja dalam bentuk piutang tidak memasukkan unsur laba. Contoh misalkan, sebuah perusahaan setiap hari memproduksi produk X sebanyak 2.000 unit setiap hari. Untuk menghasilkan 1 unit produksi X dibutuhkan bahan baku A sebanyak 1 kg dengan harga 4.000 per kilogram, bahan baku B sebanyak 2 kg dengan harga 1.500 per kilogram, kemudian ada bahan penolong Rp200, upah tenaga kerjanya adalah Rp1.000. Nah, informasi yang terkait dengan bahan dan pengolahan adalah sebagai berikut. Bahan baku A dan penolong harus dibeli dengan cara dibayar di muka 5 hari sebelum pesanan diterima. Nah, bahan baku A dan penolong ya di muka 5 hari. Kemudian bahan baku B dapat dibeli dengan kredit 4 hari. Ya, perbedaannya jadi kalau bahan baku A itu harus dibeli dengan cara bayar di muka. Ya, misalkan kita akan membeli hari Senin depan. Ya, berarti kan 5 hari sebelum hari Senin itu kita harus sudah membayar uang muka. Sementara kalau B, barang dulu diterima, 4 hari kemudian kita akan bayar secara kredit. Kalau muka bayar dulu, baru bahan datang. Sementara yang B, bahannya datang, bayarnya 4 hari kemudian. Nah, untuk proses pembuatan produk X itu memakan waktunya 2 hari. Setelah selesai dibuat, disimpan di gudang selama 1 minggu, kemudian dijual secara kredit dengan jangka waktunya adalah 6 hari. Nah, informasi tambahannya ini untuk gaji per bulan adalah 1,5 juta, BOP per bulannya 2.750.000, biaya pemasaran per bulannya 1.400.000, saldo kas minimal 1 juta, jumlah hari kerja dalam sebulan 25 hari. Pertanyaannya, berapa kebutuhan modal kerja perusahaan ini? Ya, langkah yang pertama yaitu menentukan jumlah hari terikatnya dana pada modal kerja. Ya, M di sini adalah modal kerja. Tadi ada 2 bahan ya, utama, yaitu bahan baku A, bahan baku B, dan ada penolong. Bahan baku A dan bahan baku penolong ya. Bahan baku A dan bahan penolong harus dibeli dengan cara dibayar di muka 5 hari sebelum pesanan diterima. Ya, pembayaran di muka 5 hari. Bahan baku B dapat dibeli dengan kredit 4 hari. Ya, hutang dagang berarti kan, karena barang diterima dulu berarti kita punya hutang dagang 4 hari, tapi minus di sini. Karena kita boleh bayarnya setelah barang diterima. Kemudian proses produksi 2 hari. Proses pembuatan memakan waktu 2 hari. Bahan baku B juga sama. Setelah selesai ini terlebih dahulu disimpan di gudang selama 1 minggu. 1 minggu itu berarti kan 7 hari. Disimpan di gudang 7 hari. A dan B sama. Kemudian dijual secara kredit dalam jangka waktunya 6 hari. Berarti akan memunculkan piutang 6 hari. B juga sama 6 hari. C
sehingga jumlah hari terikatnya dana untuk bahan baku A dan bahan penolong itu adalah 20 hari. Sementara bahan baku B itu 11 hari. Karena hutang dagang ini mengurangi. Jadi barang dari terima dari bayarnya nanti itu akan mengurangi keterikatan modal kerja. Yang berikutnya ada dari informasi lain kedua ada upah, gaji staf, BOP, dan biaya pemasaran. Ya, semuanya dihitung mulai dari pengolahan sampai dengan kas diterima. Ya, mulai dari proses produksi sampai dengan kas diterima. Ya, berarti mulai dari produksi, kemudian persediaan, barang simpan di gudang, dan piutang. Proses produksi tadi 2 hari, disimpan di gudang 7 hari, piutang dagang 6 hari, lama dana terikatnya adalah 15 hari. Jadi pembayaran di muka yang nggak dipakai, yang dipakai hanya ini. Yang ada kotakin hijau. Totalnya adalah 15. Nah, kebutuhan modal kerja berdasarkan lamanya dana terikat pada modal kerja. Tadi terikatnya harinya udah, sekarang tinggal ditambahkan atau dikalikan dengan biaya. Bahan baku A, jumlah produksinya kan 2000 unit dalam sehari. Ini dari penjualan, ya, dari jumlah produksi sebanyak 2000 unit, atau nanti kalau soalnya penjualan berarti ngambil dari total yang dijual dikali dengan 20 hari. 20 hari sini untuk bahan baku 20 hari dikali dengan 1 kilo. Ya, di sini bahan baku A sebanyak 1 kg. Ini 1 kg dikali dengan harga per kilogramnya adalah 4.000. Di sini 4.000. Ini 2.000 dikali 20 dikali 1 dikali 4.000 itu 160 juta. Kemudian untuk bahan baku B ini sama 2000 dikali dengan bahan baku B itu 11 hari dikali dengan bahan baku B kebutuhannya 2 kg dikali dengan harganya 1.500 kg sehingga hasilnya adalah 66 juta. Kemudian biaya penolong atau bahan penolong jumlah unitnya sama 2000 unit per hari dikali dengan 20 hari karena sini bahan baku A dan bahan penolong. Hari kebutuhannya ya berapa yang nggak ada tapi langsung dengan biaya ada 200, maka 2000 dikali 20 dikali 200 sama dengan 8 juta. Kemudian ada upah itu adalah 2000 unit dikali 15 hari. Ini upah tenaga kerja gaji staf biaya tadi yang tadi kita kerjakan di slide sebelumnya itu didapat 15 hari dikali dengan 1000 sama dengan 30 juta.
Kemudian biaya overhead ini sama kan, di sini overhead pabrik 15 hari. Biaya overhead itu adalah 2.750.000. Nah, di sini 110 didapat dari mana? 110 itu didapat dari 2.750, ini kan per bulan. Jumlah hari kerja dalam sebulannya 25 hari. Jadi 2.750.000 dibagi 25 hari. Dapatnya 110.000 per hari. Hingga biaya overheadnya itu 1,86 juta. Kemudian gaji dan staf juga sama di sini. Kita masih gaji 15 hari dikali 60.000, 60.000 didapat. Di sini gaji 1.500.000. 1.500.000 dibagi 25, dapatnya adalah 60.000. 15 hari dikali 60.000 sama dengan 0,9 juta. Kemudian ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran di sini masuk komponen pemasaran, yaitu 15 hari kali 56.000. 56.000 adalah dari 1.400.000 yang ada di sini dibagi dengan 25 hari. Dapatnya 0,84 juta atau sekitar 840.000. Kemudian kas minimum 1 juta. Kita langsung catat saja di sini kas minimumnya 1 juta. Sehingga kebutuhan modal kerja untuk memproduksi 2.000 unit ya, itu sebanyak 268,6 juta rupiah. Ini kebutuhan modal kerjanya. Nah, pendanaan dari aset lancar. Pendanaan aset lancar membahas sisi kanan atas neraca current liabilities sebagai sumber dana untuk mendalai jumlah aset lancar atau investasi jangka pendek yang ada di sebelah kiri neraca. Berdasarkan logika neraca, investasi pada sisi kiri neraca atau aktiva didanai oleh sumber dana pada sisi kanan. Nah, konsep ini munculkan 3 alternatif kebijakan dalam pendanaan aset lancar atau modal kerja. Yang pertama ada pendekatan moderate approach atau pendekatan secara moderat, yaitu semua aktiva permanen, artinya adalah aktiva tetap ditambah aktiva lancar yang permanen didanai dengan dana permanen, ya, atau didanai dari hutang jangka panjang ditambah modal sendiri ditambah pendanaan spontan. Jadi semua aktiva lancar variabel didanai dengan dana jangka pendek karena yang tetapnya didanai oleh hutang jangka panjang, ya, ditambah modal sendiri atau pendanaan spontan. Sehingga semua aktiva lancar variabel ya, itu didanai dari hutang jangka pendek. Kemudian ada pendekatan agresif ya, yaitu sebagian aktiva lancar permanen didanai dengan dana jangka pendek. Kemudian ada konservatif, itu semua aktiva permanen, ya, aktiva tetap, aktiva lancar permanen, dan sebagian aktiva lancar variabel didanai dari dana permanen. Ya. Kalau kita lihat dari sini, kalau yang moderate, semua aktiva lancar variabel dari dana jangka pendek. Kalau yang agresif, sebagian aktiva lancar permanen didanai dari dana jangka pendek. Sebagiannya aja, karena sebagiannya lagi nanti masuk di dana spontan. Kemudian untuk pendapatan konservatif itu di sini sebagian aktiva lancar variabel didanai dari dana permanen hutang jangka panjang dan modal tambah pendanaan spontan. Jadi intinya kalau yang moderat semua aktiva lancar variabel didanai dana jangka pendek. Kalau yang relatif sebagian aktiva lancar permanen didanai dengan dana jangka pendek. Jadi ada yang
API palancar permanennya itu tarik ke jangka pendek ya. Sementara yang konservatif sebagian hanya API palancar variabel didanai oleh hutang jangka panjang, modal sendiri dan pendanaan spontan. Nah, pemilihan strategi ini akan dipengaruhi oleh resiko dan tingkat pengembalian. Ya, terlebih kenal bagaimana dengan likuiditasnya, dengan ROA-nya atau profitabilitasnya kalau menggunakan rasio keuangan. Nah, misalkan di sini contohnya ya, ini ada dalam neraca ya, ada yang agresif. Ini artinya aktif lancarnya ini 30% dari penjualan, kemudian moderat hanya 20%, yang konservatif itu 10% hutang lancar. Nah, di sini ya, yang agresif itu 30% itu dari hutang lancar, yang moderat itu dibiayai 20% dari hutang bersumber dari hutang lancarnya, yang konservatif itu hanya 10%. Nah, misalkan di sini penjualannya adalah 100.000 ya, sini aktif lancarnya sama 40 akibat tetap sama, total akibat 70. Nah, untuk hutang lancar secara agresif itu 30% dari penjualan itu didanai ya dengan hutang lancar ya. Ini tetap penjualannya 100.000 bagi kali 30% ada 30.000, yang moderat 20% berarti 100.000 dikali 20% 20.000, yang konservatif itu 10% berarti 100.000. Nah, total hutangnya sama semuanya 42.000 ya. Yang agresif itu didanai oleh hutang lancarnya 30% dari penjualan itu hutang lancar. Jadi 30.000 kekurangannya berapa? Tinggal 42 dikurangi 30 sama dengan 12.000. Yang moderat 22.000, konservatif 32.000. Kemudian modal sama total hutangnya akan sama. Nanti akan berpengaruh di EBIT, ini akan sama. Ini nanti akan muncul bunga. Untuk agresif bunganya itu adalah 3.600. 3.600 ini didapat dari 8% dikali 30% ditambah 10% dikali dengan 12, itu menjadi 3.600. Yang 3.800 didapat dari 20% ya, 20% dikali 8%, kemudian 20.000 kali 8%, kemudian 22.000 kali 10%, dapat 3.800. Yang 4.000 sama 10 kali 8 ya, persen, kemudian 32 kali 10%, dapatnya adalah 4.000. 20.000 kurangi 3.600, 16.400, ini 16.200, 16.000. Pajaknya 8.200, sehingga laba setelah pajaknya atau laba bersihnya 8.200, ini 8.100, ini 8.000. Nah, kalau kita berdasarkan hanya fokus ke laba, maka sebaiknya menggunakan metode agresif ya. Tapi ini hanya misalkan ini kan ngambilnya dari penjualan ya. Nah, di sini bisa jadi kita mengasumsikan, oh bagaimana kalau di sini 30.000, 20.000, 10.000, tapi total hutangnya tetap sama misalkan. Hanya persentasenya saja. Nah, tadi untuk melihat skema ini harus memperhitungkan bagaimana resiko, yaitu dari rasio likuiditas, dan tingkat pengembalian, yaitu dari profitabilitas.
Nah, di sini dengan menggunakan metode agresif, resikonya adalah 1,33. Ya. Artinya setiap hutang jangka pendek Rp1 akan dijamin oleh aktiva lancar hanya 1,33. ROE-nya 29,29%. Kemudian yang moderat ini 2, ya, ROE-nya 28,93. Yang konservatif ini current ratio-nya tinggi 4. Jadi tingkat likuiditasnya bagus. Tapi tingkat pengembaliannya lebih sedikit. Ini hanya 28,57%. Nah, ini kalau kita sudah belajar tentang resiko dan tingkat pengembalian, insya Allah sih semester 5 ya kita akan pelajari di investasi. Artinya di sini bahwa semakin kecil resiko, ya, ini ROE tingkat pengembalian itu harusnya semakin kecil. Semakin besar resikonya, tingkat pengembalian juga akan semakin besar. Nah, di sini likuiditasnya hanya 1,33. Artinya semakin kecil tingkat current ratio itu, ya, atau likuiditasnya semakin kecil, maka resiko perusahaan akan semakin besar. Karena resiko besar, maka tingkat pengembalian juga besar. Dan yang kemudian lingkungan konservatif, karena ini 4 kali resikonya kecil, akhirnya resiko tidak terbayarnya hutang jangka pendek. Ya, karena setiap hutang Rp1 akan dijamin oleh aktiva lancar 4. Sementara ini 1,3. Walaupun bisa dikatakan masih aman karena masih ada sisanya, jadi di bawah 1. Tapi kalau merujuk ke bukunya Bambang Rianto ya 1:2 di sini. Nah, pilihan-pilihan ini pilihannya ada di dalam manajemen, ya, orangnya. Kalau orang yang suka dengan resiko, ya pasti ngambil ini karena tingkat pengembaliannya tinggi. Kalau yang tingkat resiko, ya ini. Yang ini ya tengah-tengah. Ya, mungkin hanya sampai di sini pembahasan mengenai manajemen modal kerja. Selanjutnya silahkan diisi pilihannya. Ada 3 soal. Latihan yang pertama, yang menentukan modal kerja perusahaan jika penjualan 2021 adalah 200 juta. Nah, ini berarti dengan menggunakan metode yang pertama, ya, yang tadi selain yang perhitungan yang pertama, ya, yaitu dengan menggunakan metode perputaran modal kerja. Kemudian yang soal 2 ini dengan menggunakan metode keterikatan waktu, ya, keterikatan modal kerja. Yang ketiga, ini kaitannya tadi dengan yang terakhir. Bagaimana kebijakan konservatif, moderat, dan agresif. Ya, jika EBIT-nya 15% dari penjualan dan pajaknya 30%. Di sini konservatif tingkat aktiva lancarnya 60% dari penjualan. Yang moderat 50%, ya ini 40%. Tadi yang 30, 20, dan 10 ya itu tinggal di sini saja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.